Shalom yang terhormat Ibu Trivena. Perkenalkan, nama saya Michelle Ana Kristella dari kelas 12 2 nomor absen 14. Seperti yang tertulis dalam Filipi 1 ayat 3, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Demikianlah perasaan yang saya rasakan ketika Tuhan Yesus masih memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan sebagian dari firman-Nya yang kudus. Langsung saja, sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, saya mau mengajak kita semua untuk menyiapkan hati dan pikiran kita supaya kita layak di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang sungguh sangat baik, hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan Yesus yang setia, tinggallah dalam hati kami supaya kami memperoleh pengertian yang lebih dalam lagi akan Dikau. Allah Roh Kudus, penuhilah hati kami supaya benih firman-Mu dapat tertanam dalam hati kami yang subur, berakar kuat, bertumbuh dan berbuah lebat, sehingga kami bisa menjadi berkat kapanpun dan dimanapun kami berada. Tuntunlah kami Tuhan agar kami senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang seturut akan rencana-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami yang jadi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah Tuhan lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Ayat firman Tuhan saya ambil dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Realita yang saya hadapi selama hampir 18 tahun saya hidup dalam dunia ini adalah setiap manusia pasti memiliki masalah. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak memiliki masalah. Masalah satu datang, belum selesai, datang masalah lainnya lagi. Begitu terus siklusnya. Sebagai orang Kristen, saya mau mengajak kita untuk kita meneladani sikap Tuhan Yesus dalam menghadapi masalah dalam kehidupannya. Poin pertama adalah selalu mencari Tuhan dan tetap tenang dalam menghadapi masalah. Ayat 22-33, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya serta orang-orang yang mengikuti Dia untuk pergi meninggalkannya, dan Tuhan Yesus naik ke bukit untuk berdoa. Tuhan Yesus selalu mengandalkan Bapa di surga dan meminta pendapat Bapa sebelum Dia mengambil keputusan dalam hidupnya. Itu yang perlu kita contoh, itu yang perlu kita teladani. Kemudian pada ayat yang ke-24, angin sakal menerpa perahu murid-murid Tuhan Yesus. Yang diandaikan di sini adalah sebagai sebuah masalah yang melanda dalam kehidupan kita. Lalu ayat yang ke-25, kira-kira jam 3 Tuhan Yesus baru menolong murid-muridnya. Awalnya saya mempertanyakan, kenapa Tuhan Yesus nggak langsung menolong? Kenapa Tuhan Yesus tidak segera ketika melihat murid-muridnya sengsara, ketika melihat murid-muridnya menderita? Kenapa Tuhan Yesus tidak segera menolong? Pertanyaan yang besar dalam kehidupan saya. Saat saya renungkan firman ini, saya mengerti bahwa Tuhan Yesus ingin kita untuk mencari Tuhan terlebih dahulu, meminta pertolongan pada Tuhan terlebih dahulu. Seperti yang tertulis dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan ingin kita memprioritaskan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, memprioritaskan Allah Bapa di atas segala kondisi, segala masalah, segala aspek dalam kehidupan kita. Kemudian ayat yang ke-26 sampai 27, murid-murid mengira Tuhan Yesus yang datang untuk menyelamatkannya adalah hantu. Tapi hingga akhirnya pada ayat ke-27, Tuhan menyatakan bahwa ini aku. Seringkali kita seperti murid-murid yang tidak tenang, yang justru malah menyalahkan Tuhan dalam menghadapi masalah ini. Kita seringkali mengeluh terhadap pertolongan yang Tuhan berikan, membuat pertolongan yang Tuhan berikan seakan-akan memperburuk keadaan kehidupan kita. Padahal di balik itu semua Tuhan Yesus telah merancangkan rencana yang indah, yang terbaik pada saat yang tepat dalam setiap kehidupan kita. Poin kedua adalah memiliki iman yang teguh dan selalu mengandalkan Tuhan. Ayat yang ke-28 sampai 29, Petrus tidak percaya pada Tuhan. Dia meminta kuasa Tuhan nyata dalam kehidupannya. Dia meminta tanda sama Tuhan, Tuhan, aku ingin berjalan di atas air. Jika itu Engkau, berikanlah aku kuasa untuk berjalan di atas air. Begitu kata Petrus. Hingga akhirnya Tuhan menyatakan hal itu lebih dari ekspektasi Petrus. Awalnya murid-murid hanya berekspektasi bahwa Tuhan akan meredakan angin sakal, tapi ternyata Tuhan memberikan ekspektasi yang jauh lebih dari itu, yaitu murid-murid melihat Petrus berjalan di atas air. Asalkan kita punya iman yang teguh dan tidak goyah,
maka Tuhan akan menyatakan kuasanya lebih dari yang kita bayangkan. Sama seperti tertulis dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah timbul dalam hati manusia, itulah yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Kita harus percaya bahwa Tuhan selalu menyediakan segalanya, rencana yang terbaik pada saat yang tepat bagi orang-orang yang senantiasa mengasihi Dia. Mengasihi Dia itu dalam tanda apa? Dalam tanda kita mau mencari Tuhan, kita mau menjadi pelaku firman Tuhan, kita mau mendengarkan Tuhan, kita mau tanya Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Poin yang terakhir atau poin yang ketiga adalah berserah sepenuhnya pada Tuhan, bukan menyerah, dan selalu fokus pada Tuhan, bukan pada masalah kita. Ayat yang ke-30 sampai 31, Petrus takut. Dan ketika ada angin yang menerpanya, Petrus oleng dan akhirnya dia tenggelam. Namun dia segera meminta pertolongan Tuhan dan Tuhan Yesus segera menolong Petrus. Kadang kita juga fokus pada masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, fokus pada angin yang menerpa kita dan tidak fokus pada Tuhan. Tuhan Yesus mempertanyakan keimanan Petrus. Hai kamu orang yang tidak percaya. Seharusnya kita sebagai orang Kristen, kita harus menyadari diri kita bahwa kita ini orang Kristen yang akan selalu ditolong Tuhan. Kita anak-anak Tuhan yang tidak akan mungkin dikecewakan oleh Tuhan Yesus. Kita harus percaya rencana Tuhan indah dalam kehidupan kita. Lalu ayat yang ke-32 sampai 33, Tuhan Yesus dan Petrus datang, lalu redalah angin sakal tersebut dan mereka semua menyembah pada Tuhan Yesus. Setelah melewati masa-masa yang sulit dalam kehidupan kita, kita flashback ke belakang. Oh, ternyata ini ya maunya Tuhan. Wah, ternyata Tuhan mau aku belajar untuk lebih rendah hati, untuk lebih sabar dalam menghadapi masalah, untuk lebih mengontrol emosi, untuk tidak marah, untuk tidak semena-mena, untuk tidak egois. Kadang semua itu Tuhan berikan satu paket. Masalah dan solusinya tuh Tuhan berikan satu paket. Karena Tuhan gak pernah memberikan masalah lebih dari batas kemampuan kita. Seperti yang sudah Tuhan katakan, pikulaku yang kuberikan kepadamu, karena yang aku berikan itu ringan. Kita harus percaya kalau misalnya Tuhan tuh pasti akan memampukan kita melewati segala badai hidup pencobaan ini. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Setelah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, saya ingin mengajak kita semua untuk menundukkan kepala sekali lagi. Kita mau berdoa syafaat untuk Indonesia, kota kita Surabaya, dan SMA Negeri 5 Surabaya. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan Kau memberikan tanah air Indonesia yang begitu berlimpah-limpah. Berkati Indonesia Tuhan, pulihkanlah bangsa kami ya Bapa. Tuhan Kau urapi pemerintahan Indonesia dari presiden hingga jajaran yang paling bawah Tuhan. Kiranya Tuhan, Indonesia bisa selantiasa menyukakan hatimu dan mempermuliakan namamu ya Bapa. Kau tahu Tuhan, pandemi COVID-19 yang saat ini menerpa Indonesia Tuhan, kami tidak tahu masa depan yang ada di depan kami Tuhan, tapi satu hal kami percaya, rencanamu sungguh nyata dalam kehidupan anak-anak yang mengasihi Engkau. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat kota kami Surabaya Tuhan, yang hari-hari ini mengalami pergantian kepemimpinan Tuhan. Kami nggak tahu Tuhan apa yang terjadi, apa yang menjadi rencana kepemimpinan ini ya Bapak, tapi satu hal yang kami percaya Tuhan, biarlah hanya tangan kuasa-Mu yang menyertai kota kami Surabaya, sehingga segala sesuatunya bisa terjadi dalam rencana-Mu yang kudus ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat SMA Negeri 5 Surabaya Tuhan, Kau berkati sekolah kami Tuhan, Kau berkati guru-guru, staf-staf, semuanya yang melingkupi SMA kami ya Bapak, seluruh warga sekolah Engkau yang memberkati semuanya ya Bapak. Kiranya Tuhan, kami bisa menjadi saksi dan terang-Mu Tuhan di tengah teman-teman kami ya Bapak, menjadi berkat bagi teman-teman kami, bagi guru-guru kami, bagi setiap orang yang ada di sekeliling kami. Kami serahkan doa kami, harapan kami, mimpi kami, cita-cita kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau membawa kami naik dan naik terus menjadi kepala dan bukan ekor. Dan biarlah Tuhan, rencana-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami bukan rencana kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian ujian praktik agama saya.